Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di Google Meet pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Ainun Mardiah yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi pada materi implementasi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama Nur Adiza Kusuma, yang kedua Reni Anggraini, yang ketiga Rian Dinadi Mustaqim, yang keempat Putri Rahayu. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi yang saya persilahkan kepada Saudari Nur Adiza Kusuma untuk membacakan materi yang pertama. Kepada Saudari Nur Adiza Kusuma, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu Pancasila. Nah, seperti yang kita ketahui, Pancasila adalah lambang atau dasar negara bangsa Indonesia. Nah, yang merupakan landasan hukum utama bangsa Indonesia di dalam menegakkan hukum yang berlaku. Segala bentuk hukum yang harus merujuk pada Pancasila. Jika tidak merujuk pada Pancasila, maka hukum itu akan salah. Nah, yang materi kedua ialah sejarah Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan secara historisnya saja. Dimulainya Pancasila itu melalui proses perumusan dasar negara Indonesia. Diawali dengan dibentuknya Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yang dalam bahasa Jepangnya ialah Dokuritsu Junbi Chosakai pada tanggal 29 April 1945. Nah, badan ini dibentuk pemerintah Jepang sebagai tindak lanjut realisasi dan janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan Perdana Menteri Koiso pada tanggal 7 September 1944 di depan Parlemen Jepang di Tokyo. Nah, BPUPKI sendiri baru dilantik tanggal 28 Mei 1945 dan mulai disidang pada tanggal 29 Mei pada tahun 1945. Oke, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nur Adiza Kusuma. Selanjutnya kita masuk ke pemateri kedua, yaitu Saudari Putri Rahayu. Kepada Saudari Putri Rahayu, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memuat cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua yang berbunyi, negara Indonesia yang merdeka, pikiran mendalam dalam Pancasila merupakan hasil dari kajian yang sistematis, teratur, dan terukur sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Next. Sila pertama. Sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia
mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan. Tentunya hal ini disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh setiap individu. Oleh karena itu, adapun pengamalan Pancasila sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Kedua, menerapkan toleransi antar umat beragama. Ketiga, tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama. Keempat, tidak merendahkan atau mencemooh agama maupun pemeluk agama lainnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri Rahayu. Selanjutnya kita masuk ke pemateri ketiga, yaitu Saudari Reni Anggraini. Kepada Saudari Reni Anggraini dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Putri Rahayu. Sila kedua. Sila kedua ini kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, dan bekerja sama untuk kedamaian negara kita. Adapun hal yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang sama di mata hukum, agama, sosial, dan lainnya. Yang kedua, saling mengedepankan sikap toleransi atau tenggang rasa antar masyarakat. Yang ketiga, menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa membedakan suku, ras, agama, dan lainnya. Dan yang keempat, berani menyuarakan kebenaran untuk mempertahankan keadilan. Next. Sila ketiga. Sila ketiga ini berarti menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara. Dalam mewujudkan hal tersebut, kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya bangga berbahasa kesatuan, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari dalam komunikasi masyarakat. Yang kedua, melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, tarian, alat bahasa, alat musik, dan lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membantu keluarga, teman, kerabat, dan yang mengalami kesulitan. Demikian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Reni Anggraini. Selanjutnya kita masuk ke pemateri keempat, yaitu Saudara Rian Rinaldi. Kepada Saudara Rian Rinaldi dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Reni Anggraini. Sila keempat. Sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Terkadang kita akan menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang. Namun, kita harus menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi. Dalam sila keempat ini ada pun hal-hal yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Melakukan musyawarah jika antar masyarakat memiliki pendapat yang berbeda. 2. Mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan dan mendengar pendapat dalam musyawarah. 3. Belajar untuk tidak egois. Next. Sila kelima. Sila kelima Pancasila ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Hal ini melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan dan sandang. Pangan diartikan dengan kebutuhan pokok kita, yaitu makan, dan sandang kebutuhan pakaian kita.
Oleh karena itu, padi dan kapas menjadi simbol dalam sila kelima ini. Hal yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya: 1. Mengedepankan sikap adil antara sesama manusia. 2. Melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Sekian presentasi pembawa materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Dian Nadi. Itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Saya sebagai moderator meminta maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.